Teruntuk kakak-kakakku yang mau menikah ataupun yang baru menikah, jangan sampai hilang rasa sayang kalian sama suami gara-gara nengok muka mertua kalian temberang. Hanya karena kalian nggak bisa bedakan bumbu-bumbu rempah dasar yang biasa dipakai di dapur. Nah, jadi simak aja video ini sampai selesai supaya suami tambah sayang dan muka mertua nggak jadi temberang. Halo kakakku, selamat datang di Kedenek City. Tempatnya kita ngobrolin seputar barang harian dengan cara yang asik dan pastinya bikin kita tambah cerdas, tambah wawasan kita. Jadi dalam video kali ini kita itu mau bahas tentang bumbu-bumbu dapur. Nah, ini cocok kali untuk kakak-kakak ataupun bunda-bunda yang udah menikah atau baru mau menikah tapi belum paham sama seisi dapur sama rempah-rempah di dapur itu. Nah, jangan sampai mertua sewot, mertua temberang gara-gara kita nggak paham sama yang namanya bumbu dapur tadi. Disuruh mertua beli kayu manis, kalian bawa pula kayu jati nanti. Jangan, memang kayu jati lebih mahal, tapi kayu manis yang dia perlu kan gitu. Disuruh beli asam jawa, kalian bilang pula nggak ada mak. Mas-mas Jawanya manis-manis semua mukanya. Jangan, muka mertua kalian yang berubah jadi asam nanti. Oke, tanpa babi bu lagi, kita akan mulai mengenal rempah-rempah yang biasa itu dipakai masak di dapur. Nah, kita mulai dari yang pertama itu, ini dia. Ini namanya kayu manis. Nah, jadi kalau kalian disuruh beli kayu manis, ingat, bentuknya kayak gini. Dia macam kulit kayu kering. Nah, kayak gini dia. Ini dia gunanya untuk ngasih aroma khasnya kayu manis. Dan juga ada rasa sedikit manisnya. Ini namanya kayu manis. Satu bungkus ini harganya gopek Rp500 saja. Lanjut ke yang kedua. Yang kedua ini namanya buah pala. Nah, ini buah pala ini juga biasa dipakai untuk masakan-masakan tradisional. Jadi ini dia kayak bola di dalamnya kalau kita guncang-guncang gini. Dia ada kayak apa ya? Kayak ada yang mantul-mantul gitu di dalamnya. Jadi ada semacam bolanya gitu. Dia nggak padu gitu. Dia harus ada yang kotak-kotak gitu. Karena kalau nggak kayak gitu, kemungkinan dalamnya busuk. Ini di luarnya kayak gini. Kita belah sekarang di dalamnya macam mana. Nah, ini kalau kita belah, kita zoom sedikit. Ini dia buah pala tadi kalau kita belah. Macam ini dia dalamnya. Nih. Ini kita buka aja. Nah, macam inilah dia di dalamnya. Jadi buah pala ini nanti yang dipakai untuk ini nanti biasa digiling, digabung sama bumbu masakan lain, tergantung kalian mau masak apa. Inilah nanti yang dipakai untuk memasak. Jadi bukan kulitnya ya. Kulitnya tadi ini kita buang. Nah, kulitnya tadi ini kita buang, ini nggak kita pakai. Jadi sebetulnya bahan bumbu ini tadi juga ada yang bisa langsung dimakan kalau kalian suka. Nah, saya akan makan, tapi sebelum itu, bolehlah bantu kita untuk terus berkembang dengan cara klik subscribe, dan juga kasih like-nya kalau kalian suka dengan video ini. Share juga ke kawan-kawan kakak yang takut mertuanya temberang karena nggak tahu bumbu bahan dapur. Oke, kita lanjut. Oke, terus berikutnya itu, ada ini namanya, ini kemiri. Jadi sebetulnya kalau berdasarkan pengamatan kami sebagai yang awam ini, kemiri ini sebetulnya dia mirip kayak kacang-kacangan. Nah, dia tujuannya itu untuk ngasih ngasih rasa yang lebih lemak ke masakan. Nah, jadi ini sebetulnya dimakan langsung juga bisa kalau kalian suka. Rasanya mirip-mirip kayak kacang mentah, tapi dia lebih terasa lemak gitu. Kita coba aja. Ini dia kemirinya. Ini bisa langsung dimakan. Coba ya, bismillah. Untuk rasanya itu kayak mirip-mirip kayak apa ya? Perpaduan antara kacang tanah sama kacang almond, tapi dia rasanya agak sedikit mentah. Ya, kalau untuk masakan dia biasanya sih dipakai untuk pengganti santan, atau kalau masakannya pakai santan itu supaya dia tambah lemak lagi. Nah, itu dia kemiri. Dan kemiri itu juga harganya satu bungkus ini tadi harganya cuma gopek aja, Rp500 aja. Lanjut, ini namanya bunga lawang. Bunga lawang itu bentuknya dia kayak bintang-bintang kering. Nah, ini namanya bunga lawang. Biasa dipakai orang untuk nyemur, untuk masak sop, dan masakan lainnya.
Kalau kakak atau bunda yang lagi nonton ini, kira-kira bunga lawang biasa dipakai masa apa ini bunda? Kasih tahu kita di kolom komentar supaya kakak yang tadi takut dimarahin sama mertuanya, jangan sampai dia temberang sama mertuanya. Oke, kita lanjut lagi. Ini namanya asam potong. Ya, di sini namanya asam potong. Di tempat kalian namanya asam apa ini? Ini biasa dipakai untuk ngasih kesan rasa asam di masakan. Ya, biasa di sayur asam pakai ini juga, tergantung daerah mana. Kalau di sini masak sayur asam dia pakai asam potong kayak gini. Lanjut masih seputar yang perasaman. Ini namanya asam Jawa. Jadi sama-sama memberikan rasa asam pada masakan. Cuman memang bedanya asam Jawa ini dia selain aromanya beda, juga dia teksturnya berbeda. Dia ada teksturnya lembek-lembek gini dan dia ada bijinya. Biasanya ini dipadukan dengan apa namanya? Bumbu-bumbu yang lain itu digiling bersama-sama supaya bumbunya lebih nyatu lagi. Ini di asam Jawa per satu piece kayak gini harganya cuma Rp1.000 aja ya kak ya. Ini dia. Lanjut, ini dia ketumbar. Terus ini dia namanya merica. Nah, dua ini sering ketukar nih orang belanja di kedai kita. Dia mau beli merica, dia minta ketumbar. Nah, ini saya kasih tahu dulu bedanya nih. Kalau merica secara bentuk fisiknya, dia lebih besar, bulatannya itu lebih besar. Dan ketumbar itu, bulatannya itu lebih kecil. Nah, terus untuk rasanya, merica itu ada rasa-rasa pedas-pedas panasnya. Sedangkan kalau ketumbar itu rasanya dia cenderung ada rasa, cuman aromanya itu kuat. Aroma ketumbarnya. Sama-sama satu bungkusnya ini gope aja kak, Rp500 saja ya kan. Nah terus lanjut ini yang dia kayak apa ya, kayak sekam padi. Ini kayak sekam padi namanya jinten. Nah jadi jangan salah, kalau ini namanya yang dibungkus kecil-kecil gini bukan sekam padi yang dibungkus, tapi namanya jinten, juga rempah yang dipakai untuk bahan masakan. Lanjut yang bulat-bulat kecil kayak gini, ini namanya kapulaga, warna putih bulat. Jangan ketukar sama kemiri, karena kemiri juga putih. Ini kemiri kayak gini. Ingat kalau kemiri tadi teksturnya dia kayak kacang, rasanya juga kayak kacang. Sedangkan kalau ini kapulaga ini dia aromanya kuat, khas kapulaga. Nah, saya nggak bisa ceritakan, nanti kakak coba aja lah sendiri di rumah ya kan. Nah lanjut lagi, kalau yang ini namanya dia asam kandis. Kalau di sini kami nyebutnya itu asam kandis. Teksturnya dia lebih keras. Nah ini juga memberikan rasa yang asam untuk masakan kita. Nah, cuman dia memang beda karakternya dari asam potong yang ini tadi. Dia memang beda karakteristiknya. Dan untuk apanya juga, jenis masakannya juga biasa beda, tergantung selera masing-masing. Lanjut ini namanya cengkeh. Nah, ini kayak bunga apa ya? Putih bunga yang udah kering, ini namanya cengkeh. Ini juga dipakai untuk masakan di dapur, harganya cuma Rp500 saja. Nah, selain itu juga di tempat kami itu ada dia bumbu jadi untuk katakanlah misalnya mau masak semur atau mau masak sop, itu udah ada dibungkusin langsung kayak gini. Di dalamnya ada kayu manisnya, kapulaga, bunga lawang, terus ada merica, sama ada cengkehnya. Nah, jadi nggak perlu capek-capek lagi mengingat semuanya, tinggal bilang aja bumbu semur atau bumbu sop, udah langsung dikasih satu paket kayak gini, dan harganya cuma gope aja Rp500 saja. Selain itu juga ada bumbu namanya ini bumbu kare, jadi dalam itu udah ada daun karenya, ketumbarnya, kapulaga, sama juga kayu manisnya. Nah lanjut, ini dia yang paling spektakuler. Ini dia namanya andaliman. Nah jadi kalau kalian itu kakak-kakakku ini pernah makan yang namanya masakan khas Sumatera Utara, masakan namanya arsik. Nah, inilah dia bumbu andalannya di arsik tadi itu. Ini namanya andaliman. Nah, untuk andaliman ini memang harganya fantastis, bombastis dia. Jadi ini per video ini dibuat, satu onnya itu harga andaliman itu sekitar 45.000. Jadi ini memang dia nggak bisa dijual dengan harga gope-gope. Minimal pembelian ini kita jual di harga Rp5.000. Nah jadi di antara rempah bumbu ini tadi, biasanya orang kakak itu bikin masakan jadi olahan masakan apa. Nah coba kasih tahu kita di kolom komentar. Atau mungkin ada di antara bumbu ini tadi yang belum tersebutkan di tempat orang kakak, boleh kak kasih tahu aja di kolom komentar.
Nah, jadi memang selain tadi rempah bumbu dapur itu, ada bahan lain yang biasa itu paling dipakai, paling dicari untuk masak di dapur. Nah, ini dia yang orang paling sering ketukar itu ada jahe, lengkuas, terus juga ada, nah ini kunyit. Dan ada bahan-bahan bumbu lainnya. Nanti kita akan bahas di kesempatan lainnya, di video lainnya. Jadi pastikan kalian subscribe channel Kedenek City, oke? Terima kasih. Dari warung kita buka wawasan, karena Kedenek City bukan sekedar warung. Dadah. Ayo belanja di Kedenek City. Ayo belanja di Kedenek City.